Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan taufik, rahmat, dan hidayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan akad salam yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. Tetapi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qatriyah Qudsi dengan NIM 19030294 dan rekan saya Uswatun Hasanah dengan NIM 19030293. Untuk yang pertama adalah pengertian salam. Salam sendiri ialah akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaih, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam. Pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu, entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau sebagai penjual dalam suatu transaksi salam. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut dengan paralel. Lalu, menurut PSAK 103 mendefinisikan bahwa salam ialah akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaih, dan penjualannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Salam tidak mirip dengan transaksi ijon, karena itu dibolehkan oleh syariat, karena tidak ada wolor. Walaupun dalam barang baru diserahkan di kemudian hari, harga spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika terjadinya akad. Yang selanjutnya adalah dalil-dalil dari pelaksanaan akad salam. Yang pertama adalah dalilnya menurut Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran surat yang kedua ayat 282, yakni, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menulisnya dengan benar." Lalu disebutkan lagi di dalam Al-Quran surat kelima ayat pertama, yakni, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Lalu yang kedua dalilnya menurut hadis. Beberapa hadis menerangkan tentang akad salam, yaitu hadis riwayat Bukhari, berbunyi, "Barang siapa yang melakukan akad salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui." Lalu hadis riwayat Ibnu Majah juga menyebutkan bahwa ada dalil mengenai akad salam, yaitu 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh atau mugharadah atau mudharabah dengan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Lalu yang selanjutnya adalah rukun-rukun salam. Rukun-rukun salam sendiri ada 3, yakni pelaku, terdiri dari penjual atau muslam ilaih dan pembeli atau muslam. Lalu yang kedua adalah objek atau akad. Objek akad berupa barang yang diserahkan atau muslim ilaih. Dan yang ketiga adalah adalah modal salam atau ra'su mu'alis salam. Selanjutnya adalah jenis-jenis akad salam. Jenis-jenis akad salam ini dibagi menjadi 2, yaitu akad salam secara langsung dan akad salam secara paralel. Akad salam secara langsung atau antara pembeli dan penjual. Transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayarannya di muka, sedangkan penyerahan barangnya baru diberikan di kemudian hari. Lalu yang kedua adalah salam paralel atau salam antara pembeli, penjual, dan pemasok. Jadi terdapat 2 transaksi salam, yaitu antara pesanan dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya.
Syaratnya tidak terjadi ta'alluq atau tidak keterkaitan antara akad salam yang satu dan akad salam yang kedua. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel diperbolehkan asal akad salam kedua tidak bergantung pada akad salam yang pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat atau keduanya ini saling berhubungan, maka syaratnya tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya adalah penyebab berakhirnya akad salam. Penyebab-penyebab berakhirnya akad salam meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Lalu yang kedua adalah barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan apa yang disepakati di dalam akad. Lalu yang ketiga adalah barang yang dikirim kualitasnya jauh lebih rendah dan pembeli memilih menolak atau membatalkan akad yang sebelumnya. Yang keempat adalah barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai dengan akad tetapi pembeli menerimanya. Lalu yang kelima adalah barang diterima. Jadi ketika barang itu diterima, maka berakhirnya akad salam. Selanjutnya adalah pengawasan syariah terhadap akad salam dan salam paralel. Dalam memastikan kesesuaian praktek jual beli salam dan salam paralel yang dilakukan dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk yang pertama adalah memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Lalu yang kedua adalah memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam. Lalu yang ketiga adalah meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Lalu yang keempat adalah meneliti kejelasan akad salam yang dilakukan dalam format salam paralel atau akad salam yang biasa. Dan yang terakhir adalah meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas praktek salam paralel diperbolehkan dari selisih antara harga beli dari pemasok dan harga jual kepada nasabah atau pembeli akhir. Untuk selanjutnya, alur transaksi akad salam. Skema pembiayaan salam. Yang pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual bank syariah dengan pembeli nasabah terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan. Untuk yang kedua, setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Untuk yang ketiga, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual, yaitu petani atau KUD, dengan pembeli, yaitu bank syariah, terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan. Untuk yang keempat, setelah akad salam disepakati, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Untuk yang kelima, pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan tahapan produk yang diinginkan pembeli. Untuk yang keenam, setelah produk dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Untuk yang ketujuh, pengiriman barang dan dokumen transaksi oleh penjual, yaitu petani atau KUD, kepada pembeli, yaitu bank syariah. Untuk yang kedelapan, jangka waktu tertentu. Berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani mengirim produk salam kepada petani sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk yang terakhir, bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada nasabah dari petani lalu mengirimkan barang dan dokumen transaksi kepada nasabah. Contoh di atas merupakan alur transaksi salam berupa salam paralel, yaitu ada 3 pihak yang terlibat di dalamnya. Salam paralel seperti yang telah dijelaskan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya akad salam pihak 1 dan 2 harus selesai sebelum pihak 2 dan 3 melakukan akad salam yang baru.
Untuk selanjutnya, cakupan standar akuntansi salam dan salam paralel. Berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pengakuan dan pengukuran salam adalah terkait dengan piutang salam, modal usaha salam, kewajiban salam, penerimaan barang pesanan salam, denda yang diterima oleh pembeli dari penjual yang mampu, tetapi sengaja menunda-nunda penyelesaian kewajibannya, serta tentang penilaian persediaan barang pesanan pada periode pelaporan. Akuntansi untuk pembeli. Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi. Yang pertama, pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Untuk yang kedua, pengukuran modal usaha salam. Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Untuk jurnalnya, piutang salam didebit, untuk kasnya dikredit. Modal usaha salam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Untuk selanjutnya, akuntansi untuk penjual. Yang pertama, pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Untuk yang kedua, pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, maka jurnalnya kas didebit, utang salamnya dikredit. Jika modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar, maka untuk jurnalnya aset non-kas atau nilai wajar didebit, utang salamnya dikredit. Lalu untuk yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau derecognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Untuk jurnalnya, utang salam didebit, penjualnya dikredit. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya peralihan pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir, maka jurnalnya. Untuk jurnal ketika pembeli persediaan, yaitu aset didebit, kas dikredit. Untuk pencatatan ketika menyerahkan persediaan, jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih kecil dari biaya perolehan barang, lalu jurnalnya utang salam didebit, kerugian salam didebit, aset salamnya dikredit. Untuk pencatatan ketika menyerahkan persediaan, jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih besar dari biaya perolehan barang, maka utang salam didebit, aset salam dikredit, keuntungan salam dikredit. Lalu untuk yang kelima, pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Lalu untuk yang keenam, penyajian. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban. Lalu untuk yang ketujuh, pengungkapan. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan yang pertama, besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Lalu untuk yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Untuk yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Lalu untuk penjual dalam transaksi salam mengungkapkan yang pertama, piutang salam kepada produsen atau dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Untuk yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Untuk yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.